Di lorong itu kita merangkak, ini mohon maaf, ini saya masih merinding semua karena saya mengalaminya. Merangkak, megang itu, pintu-pintu itu sampai ke depan. Saya waktu mengawaki Nanggala pun pernah mengalami hal yang serupa, namanya blackout. Tapi yang pernah saya alami adalah itu jam 12 malam. Jam 12 malam, blackout, saya sedang istirahat di lantai 3, maksudnya lantai 3 itu karena tempatnya tidurnya adalah begini-begini, saya yang nomor 3. Saya langsung lompat. Saat itu posisinya adalah, andai kata ini depan, haluan, ini buritan, maka pada saat blackout itu berarti tidak ada tegangan. Sama sekali nggak ada tegangan, semua mati. Dan hanya lampu emergency yang menyala di dalamnya. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun. Ini kurang lebih 45 derajat. Bisa lebih, langsung wood begini, tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Hidrofon dari KRI Nanggala 402 sudah diangkat ke permukaan. Tim gabungan evakuasi KRI Nanggala 402 berhasil mengangkat hidrofon menggunakan Remotely Operated Vehicle atau ROV milik kapal penyelamat Singapura MV Ship Rescue. Hidrofon atau alat perekam suara bawah air merupakan bagian penting dari sistem sonar. Hidrofon ini milik KRI Nanggala 402. Ini berfungsi untuk mendeteksi kapal selam atau kapal di permukaan. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal Laksmana Muda Muhammad Ali menjelaskan, selain hidrofon, tim evakuasi dari TNI Angkatan Laut dan kapal bantuan lainnya juga telah menemukan lokasi torpedo KRI Nanggala 402. Menurut Ali, tim masih melakukan pengangkatan serpihan kecil dari KRI Nanggala menggunakan ROV. Sedangkan untuk bagian yang besar akan dikoordinasikan lebih lanjut sebab daya angkut ROV hanya mencapai 150 kg. Update terbaru, kita sudah menemukan mengangkat pakai ROV itu hidrofon dari kapal selam KRI Nanggala 402. Kemudian beberapa foto yang diambil ditemukan torpedonya. Proses evakuasi nanti akan diupdate terus, ujar Ali saat jumpa pers di Mabes TNI. Pada hari Minggu 25 April 2021, KRI Nanggala 402 telah dinyatakan berstatus subsung atau tenggelam di kedalaman 853 meter. Hingga kini tim SAR masih terus berusaha untuk mengangkat bangkai kapal ke permukaan. Rencananya 53 jenazah personel KRI Nanggala 402 akan dievakuasi ke Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang telah gugur dalam KRI Nanggala 402 akan diberikan kenaikan pangkat. Selain itu, para awak dari kapal selam yang gugur itu akan diberi tanda kehormatan Bintang Jalasena. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta Bintang Jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut, kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers virtual pada hari Senin. Sebagai informasi, Bintang Jalasena adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota TNI Angkatan Laut. Tanda kehormatan ini diberikan kepada prajurit yang berjasa di bidang militer yang menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok. Joko Widodo mengatakan bahwa negara juga menjamin biaya pendidikan dari anak-anak dari prajurit yang telah gugur. Jaminan pendidikan tersebut diberikan hingga tingkat strata 1. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1, ujarnya. Lebih lanjut, Joko Widodo mengungkapkan bahwa 53 awak dari kapal KRI Nanggala 402 yang gugur merupakan putra-putra terbaik bangsa. Mereka lanjutnya merupakan patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga
arwah prajurit-prajurit hiu kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang tinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan tutur Jokowi. Komandan Seskoal mengatakan pernah alami blackout di KRI Nanggala 402 hingga 10 detik merosotnya adalah 90 meter. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Laksamana Muda Iwan Isnurwanto menyampaikan bahwa dirinya pernah mengalami situasi blackout saat menjadi awak kapal selam KRI Nanggala 402. Saya waktu mengawaki Nanggala pun pernah mengalami hal yang serupa, namanya adalah blackout, kata Iwan dalam konferensi pers pada hari Selasa. Iwan bercerita situasi blackout itu terjadi pada tengah malam ketika ia sedang beristirahat di tempat tidur bertingkat. Iwan yang berada di tempat tidur tingkat 3 pun langsung melompat karena kapal mulai miring dan merosot dalam waktu yang cepat. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun sampai kemiringan 45 derajat bisa lebih, langsung turun begini. Tidak sampai dengan 10 detik itu turun sampai dengan 90 meter, kata Iwan. Kondisi dalam kapal pun gelap dan menyisakan lampu darurat yang masih menyala. Iwan menuturkan, saat itu komandan kapal memerintahkan awak untuk bergerak menuju haluan kapal atau bagian depan kapal dengan merangkak karena kapal telah miring 45 derajat. Jadi lorong itu kita merangkak. Mohon maaf, ini saya merinding semua karena saya pernah mengalaminya, merangkak megang itu pintu-pintu itu sampai ke depan, ujar Iwan. Masalah tersebut akhirnya diatasi setelah kepala kamar mesin KKM yang saat itu bertugas menghembuskan tangki pemberat pokok dan tangki tahan tekan sehingga kapal selam bergerak naik. Iwan mengatakan kapal selam saat itu mengalami blackout karena ada masalah satu sekring yang terputus. Apa masalahnya? Ada satu fuse yang putus. Padahal kita nggak tahu fuse itu di mana, tapi karena kecanggihan KKM pada saat itu langsung bisa ketahuan, langsung bisa diperbaiki. Alhamdulillah saat itu, kata Iwan. Seperti diketahui, KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian besar-besaran termasuk dengan mendatangkan bantuan dari luar negeri. Pada hari Minggu 25 April 2021, KRI Nanggala 402 dinyatakan berstatus subsung atau tenggelam. Hingga kini tim SAR masih terus berusaha untuk mengangkat bangkai kapal ke permukaan. Rencananya 53 jenazah personel dari KRI Nanggala 402 akan dievakuasi ke Surabaya, Jawa Timur. Dan bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana dari Nanggala terbelah menjadi 3 bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suite M14 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini